Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Primatri Firmansyah pada kelas 1 MPIC. Kali ini saya akan membahas perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja. Nah, sebelum kita ke materi, ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama, konsep pengertian remaja. Yang kedua, pengertian perkembangan fisik. Yang ketiga, pengertian perkembangan kognitif. Lalu yang keempat, perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja. Pertama kita akan membahas konsep pengertian remaja. Kata remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescer, yang berarti to grow atau to grow maturity. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri seseorang dalam rentang masa kanak-kanak sampai dewasa. Pada masa ini, pola pikir dan tingkah laku remaja sangat berbeda pada saat masih kanak-kanak. Hubungan dengan kelompok atau teman sebaya lebih erat dibandingkan hubungan dengan orang tua. Tahap perkembangan remaja dimulai saat periode masa puber dan periode masa remaja atau adolescence. Lalu, kita akan membahas pengertian perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik yang terdapat dalam Papalia dan Olds pada tahun 2001. Perubahan pada tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan, pertumbuhan tulang dan otot, serta kematangan organ seksual, fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh anak-anak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Perubahan fisik otak sehingga strukturnya semakin sempurna meningkatkan kemampuan kognitif. Menurut Piaget dalam Papalia dan Olds pada tahun 2001. Lalu kita akan membahas pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah suatu perubahan di mana perubahan itu terjadi pada kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada masa remaja, perkembangan kognitifnya ini, remaja sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya ketika kita melakukan sesuatu. Mereka sudah memikirkan dampak apa saja yang akan terjadi. Remaja sudah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Nah, kita akan membahas perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja. Pertama kita akan membahas perkembangan fisik. Apa aja perkembangan fisik tersebut? Yang pertama yaitu pubertas. Pubertas atau dalam bahasa Inggris yaitu puberty adalah sebuah periode di mana kematangan fisik berlangsung cepat yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh yang terutama berlangsung di masa remaja awal. Perubahan yang paling terlihat jelas di masa ini adalah terdapatnya tanda-tanda kematangan seksual serta pertambahan tinggi dan berat tubuh. Yang kedua, otak. Sama halnya dengan bagian-bagian tubuh lainnya, otak juga mengalami perkembangan pada masa remaja. Pada awalnya penelitian tentang otak masih sangat sedikit dan kurang mendalam. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, penelitian tentang otak juga semakin berkembang. Pada saat bayi, para ahli menemukan bahwa koneksi-koneksi sinaptik di otak tercipta sampai 2 kali, namun hampir sebagian yang tidak digunakan. Koneksi-koneksi sinaptik yang digunakan akan diperkuat dan akan
bertahan. Sedangkan koneksi sinaptik yang tidak digunakan akan hilang atau tergantikan dengan jalur-jalur yang baru. Dalam bahasa neuroscience, hilangnya koneksi-koneksi sinaptik ini disebut pemangkasan atau pruning. Hasil dari pruning atau pemangkasan ini terjadi pada masa remaja. Seseorang bisa memiliki koneksi-koneksi sinaptik lebih banyak, lebih selektif, dan lebih efektif. Perkembangan fisik yang ketiga, yaitu seksualitas. Selain perkembangan otak dan pertumbuhan fisik, masa remaja juga merupakan fase di mana individu bertransisi dari anak yang aseksual menjadi orang dewasa yang seksual. Masa remaja merupakan masa eksplorasi dan eksperimen seksual, fantasi, dan realitas seksual, serta masa mengintegrasikan seksualitas ke dalam identitas seseorang. Selain itu, pada masa ini, remaja memiliki rasa keingintahuan yang hampir tidak bisa dipuaskan. Mereka mulai memikirkan apakah mereka menarik secara seksual, cara melakukan hubungan seks, dan lain sebagainya. Sebagian besar remaja dapat mengembangkan identitas seksual yang matang, meskipun sebagian dari mereka ada yang mengalami masa yang rentan dan membingungkan. Oke, lalu perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap remaja. Dari perkembangan kognitif ini, kita akan tahu bagaimana remaja tersebut. Kita juga akan tahu seberapa dewasakah remaja tersebut ketika berada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar. Pengaruh perkembangan ini mempengaruhi remaja karena remaja sudah bisa menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi. Mereka sudah beranggapan bahwa apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan penilaian dari orang lain. Mereka merasa lebih banyak yang mengawasi mereka. Remaja juga cenderung berpikir bahwa setiap manusia pasti memiliki perasaan dan emosi yang berbeda-beda. Remaja bisa menjadi dramatis atau seperti berlebihan ketika mereka berada di posisi yang sedang tidak bersahabat. Mereka beranggapan bahwa orang lain tidak akan pernah mengerti tentang apa yang sedang dia rasakan. Emosi dan perasaannya bisa seketika berubah. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.